juga harus memanfaatkan sebaik-baiknya ya ilmunya Pak Iwan, Prof. Iwan yang sangat luar biasa dalam historiografi, khususnya melihat Manfred Butafri ya, itu sangat fenomenal dan sangat penting untuk dijadikan pengkayaan keilmuan yang dipelajari banyak yang berkaitan dengan itu barangkali penelitiannya dan apa saja yang nanti bisa dipelajari dari sana. Saya kira itu saja. Silahkan Mbak Fitri untuk melanjutkan. Saya menyimak. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini Kamis 28 Juli kita bisa berkumpul di forum daring untuk mendengarkan paparan dari Prof. Iwan Sudrajat dengan judul Post Operative Historiografi Alternatif Manfredo Butafri, dan nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi bersama. Untuk mempersingkat waktu, mengingat padatnya juga jadwal Prof hari ini, monggo Prof Iwan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, ini terima kasih ya atas undangannya, ini juga satu kehormatan untuk saya bisa hadir di sini gitu ya untuk berbagi pengetahuan lah, paling tidak ini juga materi yang kita akan bahas ini bukan sesuatu yang mudah untuk dibaca ya, jadi sulit sekali juga untuk dicerna begitu. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah bisa saya tulis di sini bisa menjadi inspirasi juga buat kita semua ya untuk melihat bagaimana sebenarnya tadi perkembangan historiografi yang sudah berjalan, terutama ini kan berkaitan dengan satu sudut pandang neo-Marxis ya, dan konteksnya itu adalah Italia gitu. Baik, ini saya harus cari dulu ini materinya ada di mana sebentar. Malah jadi sebentar, ini agak kebingungan dicari. Oke, kalau gitu saya langsung aja membuka dari depan aja ya. Sudah bisa dilihat ya? Sudah, Prof. Baik. Baik, ini judulnya cukup provokatif gitu ya. Post operative history ini akan menimbulkan pertanyaan, apa itu operative history? Nanti ini kan kita akan pahami sambil berjalan gitu. Tapi yang ingin ditonjolkan di sini adalah bahwa ada satu tokoh di sini yang kontroversial ya. Jadi cara pandangnya tentang arsitektur, tentang sejarah itu sama sekali berbeda gitu ya dengan cara pandang yang umum digunakan gitu secara oleh komunitas pada umumnya. Nah, pembahasan saya akan saya bagi menjadi beberapa bagian ya. Mungkin istilah historiografi juga belum begitu dipahami, jadi saya akan sedikit menjelaskan apa sih pengertiannya. Kemudian kita lihat gitu ya, ada historiografi itu juga macam-macam. Jadi cara kita menstudi sejarah, menulis sejarah itu ternyata juga akan berbeda-beda tergantung pada sudut pandang ya atau paradigma yang dianutnya gitu. Jadi
menulis sejarah itu tidak hanya mengikuti satu cara gitu, ternyata banyak cara gitu. Nah, ini kita akan mempelajari beberapa paradigma-paradigma yang tentunya sangat berbeda gitu. Jadi bab 1-2 itu menunjukkan tadi ya kontras yang besar sekali di situ. Kemudian baru kita akan masuk supaya kita bisa melihat bahwa posisi Manfredo itu sebenarnya adalah di dalam tadi ya bagian dari historiografi pasca modern gitu. Dan nanti baru kita masuk kepada pemikiran-pemikirannya tentang apa itu sejarah, bagaimana sejarah harus dilakukan gitu ya. Dan mungkin terakhir kita akan rangkum saja bahwa Tahfuri sudah menawarkan sesuatu redefinisi ya sejarah arsitektur itu apa. Nah, historiografi itu dulu kita memahaminya adalah hanya penulisan sejarah, tapi seiring dengan perjalanan waktu kita melihat ya banyak pergeseran pengertian gitu. Jadi awalnya hanya penulisan sejarah, produk penulisan sejarah, namun kemudian sekarang mulai diperluas pemahamannya itu, termasuk juga prinsip, teori, metode penelitian sejarah secara akademik gitu. Seringkali saya mengatakan yang ada di Indonesia itu adalah baru kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah tadi ya history gitu ya. Jadi disiplinnya itu sebenarnya belum berkembang. Gitu. Kalau disiplin sudah berkembang maka kita sebenarnya akan bisa bicara tadi ya tentang tadi historiografi, bahwa banyak cara untuk studi tentang sejarah, menulis sejarah gitu. Jadi ini kita lihat dari Furey dan Seleforis itu dikatakan bahwa historiografi itu adalah studi tentang bagaimana sejarah itu ditulis. Jadi historiografi adalah sejarah dari penulisan sejarah. Jadi ada meta history ya. Jadi historiografi ada meta history. Bagaimana sejarah itu ditulis gitu ya. Nah, disertasi saya terutama itu adalah historiografi. Jadi saya mulai misalnya dengan pemikiran Michel Foucault ya, apa pandangan dia tentang sejarah gitu ya, tentang konsep-konsep yang terkandung di dalam pemikiran Michel Foucault itu kemudian kita cobakan untuk bisa melihat bahwa ternyata pengetahuan sejarah arsitektur yang sudah berkembang itu sebenarnya itu jadi didasarkan kepada tadi ya sesuatu ideologi tertentu, terutama adalah dari kolonial Belanda gitu ya. Jadi pengetahuan itu sebenarnya mengalami satu kolonialisasi gitu, tidak hanya rakyatnya tetapi juga bagaimana pengetahuan tentang arsitektur juga dikolonisasi oleh kepentingan-kepentingan dari penjajah kekuasaan tertentu gitu ya. Jadi kalau kita belajar tentang historiografi, kita tidak hanya belajar tadi ya peristiwa masa lampau, tapi juga bagaimana masa lampau itu diinterpretasikan gitu ya oleh para sejarawan yang notabene hidup di masa sekarang. Jadi nanti pertanyaannya adalah tadi, mungkinkah sebenarnya kita merekam sejarah seutuhnya? Nah itu apa yang bisa kita ketahui dari sejarah? Bagaimana caranya? Nah ini perdebatan inilah yang kemudian mewarnai tadi ya perkembangan historiografi itu. Jadi historiografi adalah meta-analisis ya dari deskripsi historis. Karena itu kita akan bisa menyebut misalnya Indonesia sentris historiografi bisa gitu. Jadi bagaimana mengembangkan cara berpikir sejarah yang Indonesia sentris bisa gitu ya. Karena selama ini sejarah kita kan berangkat dari kepentingan-kepentingan penjajah gitu. Nah, ada upaya untuk bagaimana kita mulai menulis sejarah dari kepentingan rakyat Indonesia misalnya gitu ya. Nah, itu dengan meta historis kita mencoba. Oh, harus ke sana juga. Oh, ya. Nah, jadi historiografi tidak mempelajari peristiwa sejarahnya, tetapi bagaimana peristiwa itu dicatatkan, diinterpretasikan, dan direpresentasikan. Jadi ini
Jadi historiografi adalah yang mempelajari berbagai tadi ya pendekatan terhadap metode historis, cara penulisan, dan kemudian juga berbagai interpretasi terhadap peristiwa-peristiwa historis. Jadi historiografi itu adalah studi tentang teknik-teknik yang digunakan oleh sejarawan gitu ya. Nah, itu pengertian umumnya. Nah, kita coba lihat apa bedanya dari satu historiografi dengan historiografi lain. Nah, kita coba melihat satu kelompok yang diberi label dengan historiografi modern. Nah, ini ada dua yang nanti kita lihat ya, pendekatannya yang sama sekali berbeda gitu. Satu adalah rekonstruksionisme gitu ya. Ini mewarisi tradisi empirisme abad 19. Nah, prinsipnya apa saja? Di dalam rekonstruksionisme ada anggapan bahwa sejarah adalah rekonstruksi masa lampau seperti apa yang terjadi sebenarnya. Jadi di masa lampau ada peristiwa, nah kita merekonstruksi itu ya. Jadi, sejarah bertujuan mengungkapkan kebenaran secara objektif. Jadi kita ingin mengungkapkan secara objektif gitu ya. Realitas sejarah itu stabil ya karena ada di zaman lampau ya ada di situ ya berada di sana. Jadi kita dapat mengaksesnya melalui metode ilmiah. Jadi ini mungkin dilandasi juga oleh paradigma positivistik ya gitu ya. Bahwa kebenaran itu ada di sana, kita sebagai ilmiawan sejarawan tinggal mengumpulkan tadi ya data-data tentang kebenaran itu. Jadi bukti sejarah dianggap sebagai kunci bagi pengungkapan realitas sejarah yang akurat. Jadi bukti sejarah bisa digali dari dokumen, artefak gitu ya, yang otentik dan spesifik ya dari masa lampau. Nah karena itu dokumen lama bisa begitu ya itu bisa dijadikan sebagai bukti sejarah. Meskipun nanti ada teknik-tekniknya untuk bisa menguji ya otentisitas dan sebagainya. Jadi sejarawan melakukan investigasi secara rasional, independen, imparsial. Jadi dia tidak punya kepentingan gitu ya. Jadi bebas dari konflik kepentingan terhadap dokumen dan artefak tersebut dan dia melakukan inferensial ya secara imparsial tadi itu. Dia menyimpulkan gitu ya. Menarik inferensi, kesimpulan-kesimpulan melalui apa? Dengan perbandingan, koligasi, jadi mengumpulkan dan menyimpulkan, verifikasi, dan juga interpretasi yang tadi sifatnya imparsial, tidak memiliki keberpihakan. Nah, sejarawan melakukan verifikasi terhadap pengetahuan tentang masa lampau berdasarkan prinsip objektivitas. Semakin teliti sejarawan melakukan investigasi, semakin akurat pengetahuan sejarah yang diperolehnya. Nah, itu paham rekonstruksionisme ya. Jadi mereka percaya kebenaran itu ada di sana. Kita tinggal menggalinya gitu ya sampai kebenaran itu bisa kita rekonstruksikan. Peristiwa lampau direkonstruksikan. Jadi yang diutamakan adalah tadi akurasi. Jadi kita bisa memperoleh kebenaran dari situ. Jadi rekonstruksi berpandangan bahwa sejarah berkepentingan dengan historical konkret, jadi realitas sejarah. Apa yang ditulis bersumber dari bukti, ya, bukan dari diri si sejarawan. Kehadiran sejarah tidak tergantung pada sejarawan yang berusaha memahaminya. Siapapun yang jadi sejarawannya, kalau datanya sudah ada, kebenaran sudah ada di sana, maka rekonstruksinya akan sama, gitu ya, anggapannya. Nah, sejarah itu bukan bagian dari ilmu sosial karena tidak memerlukan teori, apakah itu yang bersifat ideologis, metodologis, maupun sosiopolitis. Jadi yang penting cari datanya, kemudian dari situlah sejarawan bisa mengungkapkan tadi ya. Jadi kalau begitu upaya imposisi pemaksaan dari prakonsepsi, misalnya paradigma, teori, atau model terhadap bukti sejarah, itu dianggap mengingkari ya terhadap keyakinan akan adanya sejarah yang faktual dan hakiki atau history proper istilahnya dalam bahasa Inggris. Nah, karena kekhususan metodenya, sejarah dapat dipandang sebagai epistemologi yang otonom. Jadi
posisi dari rekonstruksionis adalah seperti itu. Jadi kita tidak boleh membawa prakonsepsi gitu ya. Jadi dari data itulah nanti akan terungkap sendiri kebenaran sejarah. Nah, ini berbeda dengan konstruksionisme ya, yang diturunkan dari pemikiran Marx, Auguste Comte, dan Spencer gitu, dan mereka terkenal sebagai tokoh sejarah yang sifatnya spekulatif ya. Nah, konstruksionisme itu berkembang di tahun 1920-an dan kemudian juga diperkuat dengan munculnya satu sekolah yang disebut dengan Annales School gitu, dengan tokoh yang terkenal sekali Ferdinand Braudel ya di Prancis. Jadi sekolah ini mencoba memisahkan misalnya bahwa peristiwa sejarah itu bisa kita bagi menjadi 3 bagian ya. Jadi yang long term ya, kemudian yang menengah dan yang short term gitu ya, intermediate dan short term. Jadi diibaratkan ada laut yang besar gitu ya, ada alunan dari air, ada ombak. Nah, itu kemudian dari situ kita bisa melihat. Jadi siklus sejarah itu ada yang panjang sekali, bisa ribuan tahun, ratusan tahun, ada yang puluhan tahun, ada yang mungkin tahunan, ada juga yang bulanan gitu. Jadi Annales School mencoba bagaimana tadi perubahan itu bisa kita lihat dari tadi ya rentang waktunya gitu. Nah, jadi konstruksionisme terus berkembang hingga tahun 2000-an dengan berbagai ragam percabangannya. Nah, kalau Annales School, kalau saya baca beberapa studi-studinya itu bisa membahas tentang sejarah geologis misalnya gitu ya, kemudian sejarah persebaran ini ya namanya perdagangan misalnya gitu. Jadi mereka bisa menelusuri jagung itu datangnya dari mana, pada abad berapa mulai karena tadi ya jalinan perdagangan itu bisa tersebar ke berbagai benua dan sebagainya gitu. Nah, prinsip-prinsipnya apa di sini? Memang katanya pengetahuan faktual tentang masa lampau dapat digali dari bukti empiris. Namun penjelasan sejarah tidak diperoleh semata-mata dari bukti empiris kesejarahan yang non-filosofis dan non-teoritis. Jadi data saja itu tidak bisa berbicara gitu ya. Jadi penjelasan historis hanya akan diperoleh apabila bukti empiris ditempatkan dalam satu penjelasan yang mempertimbangkan pola umum tindakan manusia. Jadi data itu harus bisa tadi ya dijelaskan dan itu harus ditempatkan ke dalam tadi ya pola umum tindakan manusia gitu. Dengan kata lain, sejarah tidak dapat direkonstruksikan, melainkan harus dikonstruksikan berdasarkan suatu kerangka tertentu. Jadi kalau saya punya bata misalnya, sejumlah bata itu tidak bisa membentuk dirinya sendiri. Jadi ada dalam pikiran saya, dengan bata itu saya akan membentuk apa misalnya gitu ya. Jadi pasti ada kerangka tertentu yang dipakai untuk mengkonstruksikan kan. Jadi konstruksi sejarah tidak bisa lepas dari pengalaman masa kini. Saya sebagai sejarawan hidup di masa kini, punya pengalaman tadi ya yang diperoleh sehari-hari dari masa kini dan kemudian berada dalam konteks kehidupan masa kini. Nah, itu tidak bisa dilepaskan gitu ya. Jadi ada ideologi dominan di dalam masyarakat. Jadi di sini ada dari kerangka penjelasan historis yang terbentuk secara budaya dalam masyarakat. Jadi saya akan menyusun tadi ya data-data historis tadi itu dalam satu kerangka yang sesuai mungkin ya tadi ya dengan konteks yang saya hidupi sekarang gitu ya. Jadi tidak mungkin itu direkonstruksi. Yang dimungkinkan adalah mengkonstruksikan berdasarkan satu kerangka tertentu dan kerangka itu akan sangat tergantung tadi kepada variabilitas dari sejarawannya itu sendiri gitu. Nah, konstruksionisme memahami realitas masa lampau melalui konvensi sosial akhirnya gitu ya. Jadi apa saja itu, ada kategori analisis, konseptualisasi, posisi ideologis. Jadi di sini di konstruksionisme mereka mengatakan bahwa kita tidak mungkin menyusun sejarah yang bebas tadi ya.
pasti itu ada pengaruh-pengaruh yang berasal tadi ya dari lingkungan si sejarawannya, gitu ya. Apakah konsep-konsep yang digunakan, ya, kategori analisisnya, gitu ya. Nah, tahun 50-60-an kesadaran terhadap aspek ideologis, sosial, dan budaya telah memungkinkan lahirnya bentuk sejarah sebagai alat perjuangan dan oposisi. Jadi keberpihakan itu tidak lagi diharamkan. Sejarah bahkan bisa dipakai untuk menjadi satu alat perjuangan, gitu ya. Jadi alat oposisi, di mana sejarah dikonstruksikan sebagai bentuk komitmen politik bagi kelompok yang termarginalisasi akibat perbedaan ras, etnokultur, gender, kelas sosial, dan lain-lain, gitu ya. Jadi di dalam konstruksionisme mereka sudah menyadari bahwa sejarah itu tidak bisa bebas nilai juga, ya. Sejarah itu akan bisa ditulis dari berbagai sudut kepentingan, gitu ya. Nah, bisa juga tadi sejarah disusun sebagai satu alat perjuangan di sini untuk bisa tadi membantu kelompok termarginalisasi untuk bisa melakukan perlawanan, ya. Nah, ini dua tadi ya. Ada dua, satu adalah rekonstruksi, kedua adalah konstruksi yang tadi mengakui bahwa keterlibatan dari sejarawannya dan kemudian juga the presence, gitu ya, masa kini itu tidak bisa diabaikan. Nah, di perkembangan berikutnya kita akan melihat di sini pasca modern. Bahkan ini sangat ekstrim sekali. Jadi pasca modern itu menggugat prinsip-prinsip kebenaran sejarah dan objektivitas metodologis yang menjadi tumpuan keyakinan modernisme, ya. Bahkan pertanyaannya menjadi sangat problematis, gitu. Mungkinkah sejarawan merekonstruksi masa lampau secara objektif dengan mengandalkan pada bukti sejarah, gitu ya? Mampukah sejarawan melalui narasinya mengungkapkan kembali apa yang sesungguhnya terjadi di masa lampau? Apakah masa lampau itu bisa direkam kembali, ditampilkan kembali, gitu ya? Jadi peristiwa di masa lampau kan begitu banyak, gitu. Bagaimana kita bisa merecovernya itu semuanya? Ya pada akhirnya pasti akan dipilih, gitu ya. Mungkin yang dianggap penting oleh siapa, berdasarkan pertimbangan apa. Nah, itu jadi sebenarnya digugat, dekonstruksi itu menggugat tadi ya, bahwa sebenarnya mungkin kebenaran itu nggak pernah ada, misalnya gitu ya. Bukankah sejarawan yang memaksa alur cerita dan bukti sejarah masa lampau? Jadi apakah jangan-jangan sejarawan ya yang tadi memaksakan, gitu ya, bukti-bukti sejarah masa lampau, gitu. Nah, apa saja prinsip-prinsip dari dekonstruksionisme ini? Jadi dia mengatakan sejarah itu bersifat non-referensial. Tidak ada korespondensi antara sejarah dengan masa lampau yang objektif. Bahkan ada tokoh yang terkenal, Hayden White, itu mengatakan sejarah itu ya sekedar fiksi, katanya, gitu ya. Jadi apa yang fiksi itu bisa dibuat dari sesuatu yang sifatnya rekaan atau juga didasarkan pada data-data yang diambil dari masa lampau. Jadi sebenarnya sejarah tidak ada bedanya dengan fiction, katanya, gitu ya. Nah, cara-cara pandang dari dekonstruksi seperti itu. Jadi perjuangan untuk mencapai objektivitas dan kebenaran dalam sejarah merupakan tindakan yang sia-sia. Kalau tidak mungkin kita merangkum kembali apa yang ada di belakang dan tidak mungkin kita mencari kebenaran, ya janganlah mencari kebenaran dalam sejarah, kira-kira begitu ya. Masa lampau tidak akan pernah bisa diketahui seutuhnya, gitu ya. Ketika kita mempelajari masa lampau, kita bergerak ke dalam sirkuit tertutup cerita, bacaan, narasi yang tidak memungkinkan kita memeriksa kembali korespondensinya dengan masa lampau. Jadi apakah ada jaminan bahwa tulisan sejarah itu merepresentasikan masa lampau yang sesungguhnya? Itu nggak ada juga ya jaminan seperti itu. Bahkan kadang-kadang di dalam penulisan sejarah itu ada upaya-upaya membuat
cerita sejarahnya itu menjadi sesuatu yang continuous, utuh gitu ya. Itu juga yang dikritik oleh Foucault misalnya. Sejarah itu sebenarnya bukan sesuatu yang continuous, tapi discontinuous, terputus-putus gitu. Nah, kita lihat juga pemikiran Tafuri bahwa sejarah itu majemuk ya, tidak membentuk sesuatu cerita yang utuh. Jadi karena itu kritik-kritik dari postmodern itu terhadap tadi wacana sejarah yang tunggal misalnya gitu ya, wacana sejarah yang mengutamakan tadi isu-isu yang besar misalnya gitu ya. Nah, bukti kesejarahan dengan demikian tidak merujuk pada masa lampau yang objektif, melainkan pada bentuk interpretasi lain dari masa lampau. Jadi sejarah itu apa sih? Jadi tidak lain sejarah itu adalah interpretasi tentang masa lampau, bukan cerita murni dari masa lampaunya itu. Karena sebenarnya kita tidak punya kemampuan untuk bisa mencapai masa lampau itu. Jadi kita hanya menginterpretasikan masa lampau. Jadi kalau didefinisikan sejarah itu isinya adalah interpretasi sejarawan tentang masa lampau gitu ya. Dan sejarah tidak bisa dipisahkan dari masa kini. Saya kira itu melanjutkan tadi dari yang paham konstruksionisme ya. Kita nggak bisa melepaskan masa kini itu. Interpretasi tentang masa lampau selalu dilakukan dalam kerangka kebutuhan situasi masa kini. Karena itu sejarah tidak bisa objektif, tidak bisa bebas dari introjeksi subjektif dan situasional diri sejarawan. Jadi kembali semuanya akan sangat tergantung kepada si subjek sejarawan itu. Dia siapa, ya, upbringing-nya istilahnya itu pengasuhannya seperti apa, ideologi apa yang tertanam di dalam dirinya, ya. Kemudian mungkin tadi nilai-nilai apa yang dianut oleh masyarakat di sekitarnya itu akan sangat mempengaruhi. Nah, kembali juga sejarah itu bukan proyek yang tunggal. Jadi sejarah itu dicirikan oleh pluralitas interpretasi yang tidak dapat direkonsiliasikan. Sebenarnya majemuk sekali gitu ya. Sejarah itu tidak membentuk sesuatu cerita yang utuh gitu. Kalau saya dulu di SMP diajari sejarah itu tentang cerita ya Ken Arok, Ken Dedes dan sebagainya, itu seolah-olah itu adalah kelanjutan gitu. Nah, belakangan ketika saya mulai belajar lebih serius, ternyata sejarah Indonesia adalah satu jigsaw puzzle yang tadinya unit-unitnya itu banyak yang hilang gitu ya. Dan seringkali karena hilang maka kita merekayasa cerita menjadi sesuatu supaya kelihatannya utuh gitu. Padahal sebenarnya sejarah itu adalah sesuatu yang plural ya. Jadi interpretasinya jadi plural juga ya, yang tidak dapat direkonsiliasikan. Jadi tiada ada ruang netral di antara interpretasi untuk tempat berdebat gitu. Tidak ada kriteria netral yang dapat digunakan untuk menilai tingkat relevansi dan rasionalitas suatu interpretasi. Masing-masing akan punya interpretasi sendiri-sendiri gitu. Bahkan Hayden White itu akhirnya mengatakan sejarah itu sebenarnya bisa ditulis dengan berbagai tropes ya, dengan berbagai istilahnya apa gaya gitu ya. Seperti kita nonton sinetron gitu, gaya sinetron tuh ada yang romantik, misalnya gitu, yang tragedi, yang gitu ya. Seperti itu. Bentar. Jadi tidak ada yang netral, misalnya gitu ya. Dalam sejarah tidak terdapat hubungan sebab akibat yang linear, makna inheren atau struktur dasar, karena kehidupan memiliki karakter intelektualitas yang sangat kompleks. Jadi bagi dekonstruksionisme yang menjadi fokus bukanlah the past, ya, bukan masa lampau, tetapi a possible history, satu sejarah yang mungkin tentang masa lampau, gitu ya. Sejarah yang mungkin bagi masa lampau, gitu ya. Bukti sejarah tidak bisa lain kecuali menjadi tonggak kemungkinan realitas dan kemungkinan interpretasi. Karena seluruh konteks telah mengalami proses tekstualisasi
dan naratifikasi atau telah menjadi teks di dalam teks sendiri. Gitu ya. Jadi akhirnya jarak kita dengan tadi masa lampau yang dianggap tadi ya utuh dan benar itu semakin jauh sebenarnya gitu. Yang kita mungkinkan itu adalah sebenarnya adalah a possible history, ya. Interpretasi yang mungkin tentang masa lampau. Jadi menurut dekonstruksionisme, sejarah bukanlah teks yang baku, melainkan debat tanpa akhir. Seorang bisa saja mengatakan masa lampau itu seperti ini. Nanti sejarah yang lain katakan masa lampau itu yang seperti ini lagi, gitu ya. Tidak ada jaminan bahwa satu perspektif kesejarahan lebih unggul dari yang lain. Bahwa satu metode interpretasi mampu lebih mendekati kenyataan dibanding yang lain. Karena itu, analisis historis harus beralih dari pendekatan empirisisme ke pendekatan hermeneutik dan interpretatif. Jadi, empirisisme mungkin sudah sampai kepada ujung batasnya, tidak mungkin lagi. Yang dimungkinkan kalau kita ingin mengembangkan ilmu sejarah itu adalah hermeneutika dan interpretasi, gitu ya, yang mempertimbangkan sifat intertekstualitas sejarah sebagai sesuatu wacana atau diskursus. Nah, penerapan historiografi pasca modern tampak pada diskursus pasca kolonialisme, misalnya gitu ya. Sejarah tentang imperialisme dari perspektif non-Eropa itu tidak dikenal sampai dengan usainya Perang Dunia Kedua dan terjadinya proses dekolonialisasi. Jadi pemikiran-pemikiran baru tentang sejarah seperti Michel Foucault itu menganut tadi ya cara pandang bahwa sejarah itu sebenarnya tadi ya discontinue, bahwa peristiwa-peristiwa itu tidak berkaitan satu dengan lain. Bahkan dikatakan tidak ada sesuatu hubungan sebab akibat di dalam sejarah itu. Jadi, kita tidak mungkin menjelaskan kenapa satu peristiwa itu terjadi, apa penyebabnya itu sebenarnya tidak mungkin. Yang bisa jelaskan adalah condition of existence-nya. Jadi kita hanya bisa menjelaskan satu peristiwa itu terjadi dalam satu situasi. Jadi sejarah itu terjadinya karena kontingensi, kebetulan. Jadi semua peristiwa itu di masa lampau menurut Foucault itu adalah kontingensi, kebetulan-kebetulan saja. Tidak ada sesuatu alasan-alasan yang sifatnya rasional, gitu ya. Nah, itu gambaran umum tentang situasi di mana kemudian pemikiran dari Tafur itu muncul, gitu ya. Sebenarnya ada sesuatu yang mengganggu sekali. Baik, nah, kita lanjut dengan biografinya Tafuri. Jadi Tafuri itu dikenal sebagai seorang arsitek, sejarawan, teoretikus, dan akademisi neomarxis ya dari Italia, dan dia menekuni sejarah arsitektur dari era Renaissance dan juga modern. Nah, kesulitan kita membaca Tafuri adalah karena konteksnya tadi ya di tadi Renaissance Italia yang mungkin kita tidak terlalu familiar, misalnya gitu ya. Jadi konteks itu yang menyulitkan juga untuk kita memahaminya. Nah, karena pandangannya yang ekstrim juga tentang kedudukan arsitektur dalam sistem kapitalisme, dia juga dituduh sebagai pembunuh arsitektur, katanya oleh Aldo Rossi. Jadi Tafuri itu karena berangkat dari neo-Marxis mengatakan bahwa tidak ada masa depan bagi arsitektur karena arsitektur sudah direduksi menjadi komoditas ya. Di dalam sistem kapitalisme itu arsitektur itu hanya menjadi komoditas yang melayani kepentingan-kepentingan pemilik modal gitu ya. Jadi yang namanya arsitektur sudah mati, yang ada adalah komoditas gitu ya.
Nah, pandangan itulah kemudian dia mendorong perlawanan gitu ya terhadap tadi arsitektur. Jadi pandangan Tafuri tentang sejarah tadi saya kira sudah jelas, dia arahnya tadi kepada dekonstruksi gitu ya. Dia sangat dipengaruhi oleh pemikiran Michel Foucault, kemudian juga dari Carlo Ginzburg. Ini karya-karya beberapa yang berkaitan dengan pemahaman tentang sejarah itu, ada beberapa di sini. Mungkin yang penting kalau kita baca juga mulainya dari interview dulu ya, baru kemudian tulisan-tulisan lainnya. Baik, kita lanjut dengan historiografi. Nah, ini yang penting sekali dari Tafuri itu adalah yang dia sebut sebagai kritik on operative criticism. Ya. Jadi Tafuri mengkritik apa yang disebut dengan operative criticism, satu bentuk konstruksi sejarah yang dimanipulasi dan secara sengaja dibuat bias oleh para kritikus yang aktif dalam praktek arsitektural atau turut mendukung tren arsitektural tertentu dalam desain. Jadi dia itu tidak terlalu happy gitu dengan para arsitek yang kemudian memanfaatkan sejarah untuk menjustifikasi ya karya-karya tertentu gitu. Jadi operatif criticism. Jadi dia itu apa namanya sangat tidak suka ya dengan apa yang disebut dengan kritik gitu yang dilakukan oleh para arsitek yang sebenarnya dia praktisi, karena dengan demikian maka dia sebenarnya berada dalam tadi ya conflict of interest gitu ya. Arsitek dia merancang tapi dia juga menulis kritik di situ yang membawakan tadi interestnya itu sendiri gitu, sehingga dia tidak terlalu happy lah gitu dengan apa yang terjadi di dalam tadi praktek kearsitekturan. Jadi kita banyak jumpai operatif criticism itu di dalam majalah arsitektur yang dihasilkan oleh para arsitek praktisi ya. Mereka adalah sejarawan yang buruk katanya gitu. Menurut Tafuri itu kritikus arsitektur yang juga adalah praktisi itu adalah sejarawan yang buruk katanya gitu ya, karena mengimposisi standar kontemporer terhadap masa lampau dan memperlakukan arsitektur sebagai monumen individual, bukan sebagai institusi yang memiliki dimensi sosial. Jadi pada akhirnya kritik itu kan banyak disalahgunakan untuk bisa memfokuskan tadi ya kepada karya tokoh-tokoh tertentu, star architects gitu ya. Makin banyak kritik, nah star architect makin laku dia gitu, makin dicari oleh klien dan sebagainya gitu ya. Jadi beliau menghimbau agar para praktisi itu menjauhkan diri dari operative criticism. Dia mengatakan, ya sudah, tugas arsitek adalah mendesain gitu, dan tugas utama sejarawan adalah menulis sejarah arsitektur yang independen dan kritis. Jadi jangan sampai mungkin nanti kita lihat bahwa dia juga mengatakan tidak mungkin ada kritik sebenarnya gitu ya. Jadi kita akan jelaskan di belakang. Jadi baiklah, coba kalau Anda ingin jadi arsitek, jadilah arsitek yang baik gitu ya, dan tidak tadi ya terjebak di dalam conflict of interest gitu kan. Jadi dia juga menolak keras instrumental history, yaitu upaya eksploitasi sejarah untuk tujuan-tujuan praktek arsitektural. Jadi Tafuri menghimbau agar para sejarawan menolak kecenderungan instrumentalisasi sejarah untuk praktek arsitektural, termasuk nantinya itu adalah studi-studi precedents ya. Precedents kan diambil dari sejarah dan kemudian digunakan untuk kepentingan masa kini gitu ya. Jadi dia menolak. Sejarah adalah sejarah gitu, dan di dalam sejarah itu kita tidak menemukan solusi untuk masa sekarang, karena itu adalah sesuatu the distant past itu punya sesuatu kondisinya sendiri ya dibandingkan dengan the present gitu. Jadi instrumentasi histori itu atau pemanfaatan sejarah untuk menyelesaikan masa sekarang itu menurut beliau itu adalah keliru gitu ya.
Jadi sejarah bukan alat untuk menjustifikasi atau memvalidasi pilihan-pilihan yang dibuat oleh arsitek, melainkan alat untuk melakukan refleksi tentang masyarakat. Jadi dari sejarah kita akan tahu bagaimana dulu masyarakat itu hidup, bagaimana tadinya arsitekturnya itu berkembang gitu. Jadi bukan melihat masa lampau untuk mengambil sesuatu dan kita kemudian adopsi di masa sekarang, ya. Itu adalah yang disebut dengan instrumentalisasi histori gitu ya. Nah, mulailah dia kemudian berpikir tentang the historical project. Harusnya sejarah itu tadi ya tidak untuk dikonstruksikan dan kemudian dikonsumsikan ya oleh masa kini gitu ya. Dia harusnya menjadi satu konstruk yang diskursif yang terbuka, yang mereaktivasi peristiwa masa lampau untuk membaca masa kini yang sistem relasinya kompleks dan rumit gitu. Jadi bukan kita mencari solusi, tapi justru kita untuk lebih mengenali masalah kompleksitas dari masalah yang kita alami sekarang itu. Jadi ini sejarah digunakan untuk bisa lebih tadi ya mendalami kompleksitas, kerumitan dari masalah-masalah yang ada sekarang, bukan mencari solusinya. Jadi sejarah itu didefinisi sebagai fragmen plural yang selalu bergerak kompleks dan senantiasa harus ditinjau ulang, bukan sebagai kesatuan yang monolit dan komprehensif. Kita tidak bisa menghasilkan sesuatu yang utuh dari sejarah masa lampau itu. Kita akan selalu terjebak di dalam satu sistem yang sangat kompleks. Nah, karena itu supaya kita tidak dibebani oleh tadi ya tugas-tugas untuk melayani ya kepentingan arsitek, karena menurut Kafuri itu disiplin sejarah arsitektur adalah otonom. Dia tidak ada hubungannya dan tidak harus tunduk gitu kepada disiplin desain arsitektur, nggak ada gitu. Kenapa? Karena dia adalah otonom gitu ya. Jadi dia tidak harus memaksakan diri untuk supaya berguna untuk praktek arsitektur. Sejarah adalah sejarah, praktek arsitektur adalah praktek arsitektur. Silakan bekerja masing-masing gitu ya. Jangan memaksa kemudian sejarah subordinat kepada praktek arsitektur, dan itu yang dia lihat terjadi gitu ya di dalam praktek kearsitekturan itu, di mana sejarah itu dikooptasi oleh modal kembali gitu ya. Karena kalau sudah masuk dalam praktek maka itu akan masuk ke dalam sistem kapitalisme, permodalan, dan sebagainya. Jadi dia berharap bisa menghasilkan satu sejarah yang independen dan kritis. Dan tidak tadi ya mempunyai kaitan dengan kepentingan-kepentingan praktek arsitektural. Jadi reduksi permasalahan, simplifikasi konteks, pendamaian konflik, restriksi analisis untuk mengisolasi objek akan mengkhianati tujuan murni dari historical project. Jadi historical project itu harus mengikuti tadi ya bagaimana kompleksitas yang ada. Tujuannya bukan untuk simplifikasi, untuk mendamaikan konflik, gitu ya. Jadi sejarah harus selalu terbuka, aktif. Kenapa dibilang terbuka? Karena sifatnya profesional, sementara, dan secara intrinsik merupakan konstruk analisis tanpa akhir. Jadi harus sejarah itu ya harus disusun kembali, dilihat kembali, disusun kembali. Disebut aktif karena tidak hanya ditentukan oleh objek analisis, tetapi juga oleh determinan realitas yang dekonstruksi dan dekomposisi. Gitu. Jadi sejarawan akan bisa tadi melihat apa yang ada di masa lampau itu dan kemudian membreakdown-nya gitu ya, mendekonstruksi dan mengkomposisikannya seperti itu. Dan pada akhirnya sejarah itu harus terbebas dari kompromi operatif dan keterlibatan langsung dengan praktek desain arsitektur. Nah, karena itu judul kita ada satu artikel yang menarik, dia juga menggunakan istilah post operative criticism gitu ya. Jadi sejarah harus terbebas dari kompromi operatif dan keterbebasan langsung dengan praktek desain arsitektur agar bisa terbuka pada tegangan pluralitas dimensi, elemen yang menjadi karakter proyek kesejarahan yang bersifat independen dan kritis.
Sejarah adalah proyek otonomus yang independen tadi dari praktek. Jadi ditegaskan kembali adalah yang independen dari praktek arsitektural. Kehadirannya tidak bisa tunggal, tetapi berupa sejarah-sejarah parsial yang bersifat plural. Ini saya kira cocok dengan pandangan-pandangan seperti sejarawan-sejarawan lain, misalnya begitu ya, seperti Michel Foucault gitu. Jadi artinya apa yang dihasilkan dalam sejarah itu sesuatu yang sangat kompleks, plural ya, dan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu referensi untuk masa kini sebenarnya gitu. Kalau kita baca sejarah sebenarnya adalah supaya kita bisa lebih paham bagaimana kerumitan-kerumitan permasalahan yang ada di masa sekarang. Nah, ini sama juga dengan pandangan-pandangan dari Nietzsche. Misalnya Nietzsche juga sebenarnya anti histori ya sebenarnya gitu. Bagi Nietzsche sejarah itu adalah sejarah tentang betrayal, jadi pengkhianatan, kegagalan. Jadi sejarah itu kalau buat Nietzsche adalah sejarah pengkhianatan dan kegagalan-kegagalan. Jadi kalau Anda ingin melihat ke masa depan, jangan melihat sejarah, kira-kira begitu, karena dia akan menjadi burden, menjadi beban gitu untuk kita semua. Nah, kalau di sini mungkin tetap harus ada distance ya. Karena itu Tafuri menjustifikasi kenapa dia mengambil tadi ya kasus studinya itu adalah zaman Renaissance, karena dia sudah cukup jauh dari the present katanya gitu. Sehingga saya akan bisa menjaga tadi ya the past dan the present itu ada jarak di situ gitu. Yang kita tidak tergoda untuk memaksakan tadi the present kemudian diadopsi ke masa kini, atau apa yang ada di masa kini digunakan untuk membaca masa lampau misalnya gitu. Jadi kenapa kemudian dia mengatakan only history, no criticism? Yang bisa hadir itu hanya sejarah. Kritik itu sama sekali tidak mungkin ada, gitu. Jadi tugas kritik adalah melakukan diagnosis historis yang objektif dan bebas dari prasangka. Segala bentuk kritik pada hakikatnya selalu bersifat historis, karena dengan material kesejarahanlah kritik bekerja dan beroperasi. Sejarah hanya bisa hadir karena bersifat kritis, dan kritik hanya bisa beroperasi dalam sejarah sebagai alat diagnosis dan destruktif, gitu ya. Nah, oleh karena itu, dalam satu interviewnya, dia dimulai dengan istilah ini. There is no such things as criticism. There is only history. Nggak ada itu kritik arsitektur, yang ada adalah sejarah. Yang dimungkinkan ada itu hanya sejarah. Jadi kritik itu adalah ada di dalam sejarah, misalnya gitu ya. Jadi dia tidak bisa keluar memisahkan diri sendiri. Gitu. Nah ini ya terkenal sekali kalau Anda baca gitu tag-nya sekarang ya, kalau mungkin anak muda sekarang mengatakan tagline-nya itu adalah only history, no criticism, gitu. Nah, kita lihat lebih detail lagi historiography alternatif. Kalau gitu bagaimana kita melakukan tadi ya studi sejarah itu? Jadi dia menawarkan cara baru di mana objek arsitektur dipandang sebagai produk budaya dan keteknikan dari kompleksitas konteks sosial, politik, dan ideologi yang melingkupinya. Jadi sejarah bagi Tafuri bukan hanya yang sifatnya kasat mata saja gitu ya, tapi dia adalah sebenarnya bagian dari sesuatu sistem yang kompleks ya, yang berkaitan dengan berbagai aspek ini. Sejarah itu bersifat otonomus dalam diskursus dan objek studinya, memiliki signifikansi historis, terbebas dari campur tangan praktek tadi ya, bersifat lintas disiplin, jadi terbuka bagi kontribusi berbagai bidang ilmu atau diskursus, spesifik dalam bekerja dengan materialnya, kemudian juga terbuka pilihan metodenya. Jadi dia juga tidak menggariskan bagaimana metode sejarah atau yang bisa digunakan untuk proyek kesejarahannya atau historical project-nya itu. Dia mengatakan silakan terbuka, kapan saja mau ganti mau apa, yaitu sesuaikan dengan tadi ya kebutuhannya. Jadi proyek sejarah adalah
kita akan bisa melihat dia mendefinisikan kembali ya sejarah arsitektur apa. Terus sejarah adalah studi dan produksi gagasan-gagasan dalam arsitektur. Jadi sebenarnya dengan sejarah kita menghasilkan sesuatu gitu. Kita bukan untuk menggambarkan masa lampau gitu ya. Bukan untuk merepresentasikan masa lampau, tapi kita menciptakan karya sebenarnya di situ. Dengan sejarah itu bisa menghasilkan teori ya atau tadi uraian sejarah itu sendiri sebagai suatu karya gitu ya. Proyek sejarah merupakan bentuk kreasi independen, alih-alih diskursus yang diterapkan secara ekspos kepada arsitektur. Jadi dia bukan sesuatu untuk bisa menjelaskan arsitektur yang sudah ada, tapi dia menjelaskan bagaimana tadi ya fenomena dari yang terjadi di sekitar arsitektur juga yang hadir pada zamannya. Jadi sejarah sebagai rekonstruksi dimulai malah justru dengan dekonstruksi gitu ya, dengan dekomposisi, analisis fragmen masa. Ya Allah. Dijadikan elemen untuk membangun montase baru. Jadi kita membangun sejarah itu bukan dari elemen-elemen murni yang ada dari masa lampau, tetapi elemen masa lampaunya itu kita bongkar-bongkar dulu gitu ya. Nah setelah itu kita membuat montase baru dari hasil bongkaran itu, yaitu saya kira idenya ya. Jadi sejarah menghasilkan masa depan dan menawarkan dirinya sebagai konstruk analisis yang bersifat profesional dan tanpa akhir. Ini seperti mungkin anak-anak yang bermain Lego ya, jadinya gitu ya. Sejarah itu ya dibangun, kemudian sifatnya adalah profesional dan tanpa akhir, mungkin satu saat akan dibongkar lagi untuk bisa dibangun kembali dan menjadi montase yang baru lagi. Jadi ini menarik ya, sejarah adalah montase di sini ya. Tafuri mengatakan sejarah adalah montase. Jadi masa lampau itu tadi kita bongkar dulu, kita pahami dulu bagiannya, baru kita susun ulang gitu. Dan itu adalah mungkin menjadi sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai masa depan ya. Nah ini juga akhirnya bergeserlah fokus sejarah arsitektur itu. Jadi fokusnya bukan objek, melainkan peradaban manusia dan struktur mental dari suatu zaman. Jadi apa yang harus menjadi perhatian sejarawan adalah siklus aktivitas arsitektural dan problematika bagaimana arsitektur hadir dalam kompleksitas kontekstual zamannya. Jadi materi kesejarahan hanya bermakna jika relevan dengan problematika yang dihadapi masyarakat pada zamannya. Jadi pada kalau kita melihat tadi ya, masa satu zaman itu begitu ya, bagaimana peradabannya, struktur mental zamannya, misalnya gitu ya, dan problematika apa yang dihadapi di dalam situasi seperti itu. Sejarawan harus mengevaluasi semua elemen yang melingkupi dan membatasi suatu karya arsitektur, sehingga bisa dikenali margin kebebasan atau kreativitas yang mungkin diperoleh oleh arsitek dalam karyanya. Jadi kita ingin melihat tadi dikatakan di sini margin kebebasannya seperti apa. Jadi dalam satu situasi itu margin kebebasan seperti apa, dan kemudian ini bagaimana di dalam keterbatasan itu kemudian arsitek bekerja, dan dari situlah kita bisa melihat tadi ya tingkat kreativitas dari arsitek. Ini terutama untuk mengkaji barangkali tadi ya, selain tadi ya sejarah arsitektur Renaissance, juga dia juga banyak melakukan juga tinjauan untuk yang modern gitu. Nah, agar dapat menerapkan metode historisnya, sejarawan harus selalu membuat jarak artifisial terhadap karya arsitektur untuk menjaga perspektif perbedaan antara masa lalu dan masa kini. Tadi jelas dia sudah mengatakan kenapa dia memilih Renaissance, karena dia distance past gitu ya, masa lalu, dan dengan demikian dia selalu bisa menjaga tadi jarak artifisial dari keduanya. Nah, ini mungkin kita akan hampir pada ujung ya di sini ya. Dia juga punya satu
pandangan juga bahwa sejarah itu adalah proyek suatu krisis katanya gitu ya. Ini membacanya juga agak sulit. Ini apa yang dimaksud? Nah, dia kan dari suatu wawancara dia menjelaskan. Jadi sejarah arsitektur itu merupakan satu pergulatan berkelanjutan pada tataran kritik, teoretik, dan ideologi dengan segala kendala yang membatasi geraknya, kata gitu ya. Karena pergulatan dilakukan di masa kini, maka sejarah arsitektur bukan merupakan subjek akademik yang mati, melainkan arena yang selalu terbuka untuk debat. Jadi bukan final, sesuatu yang final gitu ya. Sejarah itu selalu profesional bagi Latour itu. Karena arsitektur selalu berada dalam tegangan antara otonomi si arsiteknya, misalnya, atau sejarawannya, kemudian karakter yang kalau kita lihat di sini dalam pengertian arsitek ya, jadi arsitek selalu punya otonomi kan, menentukan memilih. Kemudian juga karakter artistik serta dimensi teknis dan fungsionalnya, maka bidang arsitektur selalu dibatasi dan dibentuk oleh krisis gitu ya. Ini architecture is a field divine and constructed by crisis. Karena ada tadi kebebasan otonomi dari arsitek, dari karakter artistik yang harus diperhatikan gitu dalam karya, kemudian juga ada dimensi teknis dan fungsional harus dipertimbangkan. Jadi karya arsitektur adalah selalu di dalam krisis katanya gitu ya. Oleh karena itu proyek kesejarahan arsitektur selalu merupakan satu proyek krisis ya. Project of a crisis. Ini saya kira ada referensi-referensi tertentu yang bisa dilihat lebih lanjut ya. Baik, itu saya kira sementara. Silahkan kalau ada beberapa pertanyaan, ini agak cukup berat, tapi itu bisa menjadi satu upaya untuk memperluas wawasan kita gitu ya. Ternyata ada orang yang berpikir berbeda. Ya. Terima kasih Prof. Iwan. Sangat menarik sekali Prof. Jadi merenung slide by slide gitu Prof, mencerna sekali gitu. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin didiskusikan dengan Prof. Iwan. Mohon izin Mbak Fitri. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih Prof. Iwan paparannya. Tadi banyak sekali perbedaan terkait sejarah ya Prof ya. Dekonstruksionisme, dekonstruksi, dan yang lainnya. Nah, sebagai peneliti, Prof, misalnya kita akan meneliti tentang sejarah. Kemudian yang akan kita acu itu pendekatannya atau metodenya berbeda-beda. Kemudian bisa jadi ada hasil yang berbeda dalam satu objek penelitian yang sama. Nah, sebagai peneliti, kira-kira sikap kita bagaimana, Prof, dalam memilih acuan atau referensi itu tadi. Terima kasih, Prof. Ya, baik, langsung saja ya. Mungkin seperti juga di dalam penelitian kualitatif gitu ya. Biasanya si peneliti harus bisa menjelaskan positioning dirinya gitu. Saya ini berada dalam posisi tadi ya paradigma metode yang mana gitu. Jadi secara umum biasanya dimulai dari pengenalan diri sendiri ya. Jadi itu bisa mengatakan saya ini berada pada posisi tadi teoritis yang seperti apa begitu. Sehingga nanti orang tahu gitu. Kita berangkat dari misalnya kalau di dalam penelitian kualitatif kita akan mulai dengan positioningnya, kemudian pendekatannya, ya metode yang dipakai. Jadi kita paham gitu. Oh ini line of thinking-nya adalah seperti ini. Kalau kita bicara fenomenologi, maka kita udah tahu. Oke, langkah-langkah yang bisa diharapkan seperti ini, misalnya gitu ya. Nah kesulitannya adalah kalau si positioning-nya itu belum dikenal dengan baik gitu ya oleh masyarakat umum atau komunitas akademiknya gitu, sehingga diperlukan sesuatu conditioning juga misalnya gitu ya untuk bisa memberikan tadi ya sekedar wawasan gitu apa yang akan dilakukan, dan biasa itu dimulai dari awal misalnya.
Ya, seperti itu supaya kita bisa tadi berkomunikasi, memahami gitu. Kalau kita sudah tahu oh dia berada di posisi mana, di koordinat mana gitu, kita akan bisa kemudian mengapresiasi cara berpikirnya. Nah, kadang-kadang memang ada orang yang atau dalam kondisi di mana terjadi ignoransi gitu ya, orang tidak tahu. Nah, itu menjadi beban juga buat si peneliti untuk bisa memberikan penjelasan awal gitu. Nah, bagusnya kalau di UGM misalnya yang namanya fenomenologi udah dikenal banyak orang, Anda nggak usah cerita apa itu fenomenologi gitu ya. Kalau Anda di ITB, Anda berat juga harus jelaskan dulu gitu. Nah, seperti itulah kira-kira. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Sudah cukup Pak Onan atau ada feedback lagi yang mau didiskusikan? Sementara sudah cukup, Prof. Terima kasih. Teman-teman yang lain? Izin. Silakan, Mbak Yasinta. Terima kasih banyak Prof. Iwan untuk memberikan materi hari ini. Prof, dengan demikian mungkin sementara yang saya ikuti tadi, jika kita ingin membuat karya sejarah, gitu ya, tadi Prof sempat menyampaikan sejarah itu berarti merupakan sumbangsi kita tuh karya aja, memberikan potongan-potongan puzzle. Kemudian setelah itu diolah kembali oleh praktisinya gitu. Maksudnya kita memisahkan diri gitu. Dengan demikian berarti kita mesti memberikan kejelasan atau kemantapan tentang waktu gitu ya, Prof. Apa? Jadi kita jelas gitu, kita mau ngamatinya ini apa? Masa kini, masa lalu, seperti itukah? Lalu pertanyaan kedua, Prof, mengenai gini, Prof. Apakah sejarah itu mesti sesuatu yang bersifat ya mungkin kalau kita kan dulu mengenal ya dalam pelajaran itu sejarah dan prasejarah. Apakah mesti ada teks gitu, Prof? Jadi kan mungkin kalau karya arsitektur mungkin kita bisa sepakat itu bisa mungkin menjadi petunjuk teks. Tetapi jika itu berupa budaya lisan, Prof. Jadi itu atau budaya lisan dan juga memori gitu, Prof. Jadi itu ingatan-ingatan dan itu tidak berupa karya arsitekturnya bahkan mungkin sudah punah seperti itu. Begitu. Nah, itu apakah bisa dengan historiografi ini, Prof? Apa ada teknik-tekniknya gitu? Mungkin sementara begini dulu yang bisa saya memohon penjelasan dan pertanyaan. Terima kasih banyak, Bu Fikri. Terima kasih banyak. Baik, jadi kalau ini kan saya kira relevan kalau kita bicara tentang arkeologi ya. Arkeologi kan tidak selalu juga didasarkan kepada teks ya, tapi dia bisa saja pada artefak yang usianya sudah sangat tua misalnya begitu. Jadi kesejarahan pun demikian, kita bisa berangkat dari teks, tapi juga teksnya harus kita kritik ya secara internal eksternal untuk melihat apakah itu asli bisa gitu ya. Apakah dia kemudian isinya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, bukan sesuatu yang ditulis ulang, karena kadang-kadang banyak sekali ya teks-teks yang sebenarnya adalah hasil tulis ulang gitu. Nah, kita bisa juga pada artefak ya. Nah, kalau mungkin artefak juga sudah hilang, memang cara yang mungkin tidak terlalu meyakinkan tapi masih bisa ditempuh adalah dengan oral history ya. Jadi kita ada saksi biasanya ya, saksi hidup ya, kalau bisa saksi hidup juga bisa menjadi satu sumber gitu. Tapi juga harus kita pertimbangkan ya. Mungkin tadi ingatan sudah banyak yang hilang dan sebagainya. Jadi kita harus triangulasikan juga dengan berbagai hal-hal lain ya. Syukur-syukur kalau ada teks maka kita bisa bantu dengan triangulasi. Jadi kita memeriksa kembali ya apakah informasi yang kita peroleh dari artefak, dari hasil wawancara misalnya, atau dari bukti-bukti teks atau foto atau yang lain itu berkesinambungan. Misalnya kita ada konsistensi, baru kemudian itu bisa kita jadikan sebagai bukti sejarah misalnya begitu.
Jadi akan tergantung kepada situasinya sebenarnya ya. Tapi mungkin kita harus tadi ya mengambil sesuatu posisi yang sifatnya tadi netral dulu ya. Jadi di dalam jangan apa namanya tergoda untuk bisa mengambil sesuatu asumsi dulu gitu. Karena seringkali bisa menyesatkan gitu. Jadi saya punya pengalaman membimbing satu mahasiswa yang membahas tentang istana-istana di Kalimantan Timur ya. Awalnya saya punya bayangan, oh itu menjadi sesuatu kebanggaan gitu ya. Tapi setelah dianalisis, dikumpulkan berbagai informasinya, ternyata semua istana itu dibangunnya oleh pemerintah Belanda gitu. Jadi kenyataan seperti itu setelah ditemukan tadi data-data itu cara pandang kita menjadi berbeda. Ternyata istana itu menjadi satu cara mengkooptasi tadi sultan-sultan di sana misalnya begitu ya. Karena ruangan yang tadinya adalah untuk mahkota apa namanya tahta gitu dihilangkan, dijadikan ruang kerja dan sebagainya. Jadi ini apa namanya manipulasi kekuasaan yang dilakukan di dalam setting istana. Namanya tetap istana, tetapi bekerjanya sudah bukan menjadi istana gitu ya. Nah itu hal-hal seperti itu kalau kita bisa menemukan data-data informasi, kita akan bisa sampai kepada sesuatu tadi ya penyimpulan-penyimpulan yang tidak hanya pada permukaan gitu. Itu saya kira kalau sumber bisa dari berbagai macam ini ya. Baik, ada lagi barangkali silahkan. Silakan Bapak Ibu yang lain bisa ada yang ditanyakan. Pak Freddy mungkin atau teman-teman yang lain mungkin, David. Kalau boleh, Mbak Fitri. Oke, silakan Bang. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Terkait metode, Prof, kalau misalnya apakah ada perbedaan antara metode satu dengan lain dalam menggali meneliti tentang sejarah dalam kurun waktu berbeda? Misalnya 50 tahun terakhir, 100 tahun terakhir, dan seterusnya seperti itu, Prof. Mungkin ya bisa saja berdasarkan kepada tadi ya rentangnya gitu ya. Ini pengalaman juga. Kalau rentangnya cukup panjang, kita bisa melihat tadi apa ya perubahan-perubahan kronologisnya itu bisa mungkin lebih tepat dengan mencoba tadi ada titik-titik di mana kemudian kita bisa melihat perubahannya. Contohnya misalnya kalau kita menggunakan foto udara misalnya gitu ya. Jadi dari foto udara itu kita bisa mengumpulkan ya, kalau jarak waktunya mungkin teratur bisa 10 tahunan atau juga tidak harus secara tertib. Yang penting ada jeda waktu. Nah, dalam kesejarahan biasanya itu sangat membantu. Nah dari situ misalnya kalau kita melihat perkembangan kota Jakarta ya tahun sekian ada petanya, ada kemudian tahun sekian ada petanya lagi. Jadi peta pun juga dari tahun ke tahun itu bisa bicara banyak gitu. Karena kita bisa membandingkan melihat kalau kita mau melihat misalnya tentang konfigurasi misalnya gitu ya morfologi dari daerah itu kita melihat bagian mana yang berkembang pada tahun berapa. Nah dari situ kita bisa merekonstruksi sebenarnya arah perkembangannya ke arah mana, misalnya gitu ya. Dengan cara seperti itu, mungkin metode akan menentukan. Jadi misalnya metodenya adalah peta, penjejeran atau istilahnya apa, penggunaan peta dari waktu ke waktu. Nah dari situ kita bisa melihat, gitu. Nah kalau pendek misalnya ya, rentang waktunya pendek kan mungkin harus cari yang lain. Apa yang bisa kita lihat perubahan-perubahan yang bisa kita identifikasikan dalam waktu sesingkat itu gitu.
Bisa saja perubahannya fisik kelihatan, tapi juga ada juga mungkin non fisik ya. Dan itu akan sangat menentukan tentunya tadi metode apa yang harus kita pakai gitu. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. Teman-teman yang lain, Bapak Ibu masih ada yang ingin didiskusikan dengan Prof. Iwan? Izin Bu Fitri. Ya. Prof. Iwan, ini terkait yang paradigma konstruktif, apa yang bagian awal tadi Prof, sebelum rekonstruksi yang bagian awal. Yang sebelum dekonstruksi itu. Oh, konstruksi ya, rekonstruksi dan konstruksi. Iya. Tadi kan sempat Prof mungkin menjelaskan bahwa ini ada satu yang dipegang itu objektivisme di saat itu. Kalau yang rekonstruksi objektivisme ya. Ya. Hanya kok bisa ya kejadian itu bisa dipakai untuk menggiring yang latar belakang terjadinya dekonstruksi tadi itu loh, Prof. Kok bisa dipakai untuk menggiring pada satu paham atau mungkin ternyata sejarah itu bisa menjadi apa tadi ya berpengaruh begitu terhadap. Padahal dimulai dengan objektivisme itu bagaimana ya? Kok bisa sesuatu yang sebenarnya bukan subjektif tapi kok bisa saja dipakai sehingga menimbulkan rekonstruksi. Ya, ini saya kira proses ya kritik ya terhadap sesuatu epistemologi yang ada gitu. Ini sama saja dengan bidang penelitian pada umumnya. Dari positivisme misalnya kemudian kita melakukan kritik sehingga akhirnya muncul juga pendekatan-pendekatan kualitatif ya yang sifatnya barangkali lebih relatif seperti itu. Jadi di positivisme itu kan dasarnya sama tadi ya. Kebenaran itu tunggal gitu. Siapapun yang meneliti dia akan menemukan hal yang sama gitu. Selama metodenya itu terstruktur dan bisa diulang. Akhirnya bukti itu akan dianggap baik kalau dia bisa diulang gitu kan. Tapi kalau di kualitatif tidak begitu, misalnya gitu ya. Kebenaran itu majemuk. Jadi kita tidak akan bisa menemukan kebenaran yang tunggal gitu ya. Dan yang menarik lagi di kualitatif itu bahwa sudut pandang itu adalah sudut pandang dari insider orang dalam. Jadi kalau di kualitatif sudut pandangnya adalah kita, menurut kita itu seperti apa. Tapi kalau di kualitatif kan menurut orang-orang yang kita teliti itu hidup itu seperti apa kira-kira gitu kan. Jadi cara melihatnya juga akan sangat berbeda. Dan karena orangnya berbeda-beda, maka kemudian hasilnya pun akan sangat berbeda-beda. Bahkan ada dua variabel, orangnya dan kemudian si penelitinya juga. Kalau penelitinya berbeda, hasilnya akan berbeda. Kalau diteliti sekarang dan mungkin 2 tahun lagi juga hasilnya akan berbeda. Gitu. Jadi relativitas itu yang kemudian mencirikan itu ya. Jadi melalui sejarah kita akan tidak mungkin kita memperoleh satu gambaran tentang masa lampau yang seutuh-utuhnya dan kemudian juga yang benar gitu ya, karena tidak ada gitu ya, seperti itu. Jadi dari yang sifatnya tadi ya rekonstruktivisme gitu, kemudian ke konstruktivisme yang mengakui campur tangan dari si penelitinya dan lingkungan dari si penelitinya, kemudian bahkan dilanjutkan gitu dengan dekonstruksionisme tadi itu, bahwa pada akhirnya sejarah itu adalah satu interpretasi saja gitu ya dari masa lampau. Jadi setiap orang boleh menghasilkan interpretasinya masing-masing tentang masa lampau. Jadi kebenaran sejarah, nah saya kira sama ya, di berbagai negara pun sejarah nasionalnya juga sebenarnya kan harus ditulis ulang terus gitu. Karena bagi rejim yang ada mungkin tadi ya kebenaran itu penekannya bisa berbeda-beda gitu ya. Ada satu masa misalnya di Jepang gitu, pemerintahnya itu tidak ingin generasi mudanya tahu bahwa dia adalah penjajah gitu ya. Jadi di dalam sejarahnya itu tidak pernah disebutkan bahwa Jepang itu pernah menjajah Korea ya, Cina dan Indonesia gitu kan.
Baru belakangan kemudian ada kritik dari tokoh-tokoh, baru kemudian si buku tentang sejarah nasionalnya itu baru ditulis ulang. Nah, itu mulai kemudian karena protes-protes keras yang datang bisa dari berbagai negara yang pernah dijajahnya, yang terutama Korea misalnya ya. Ada Jugun Yanfu, perempuan yang kemudian dijadikan subjek untuk pemuas nafsu dari tentara Jepang, gitu, yang kemudian minta istilahnya ganti rugi dan sebagainya, itu yang kemudian tidak bisa lagi disembunyikan. Nah, akhirnya harus menjadi sesuatu yang transparan, terbuka. Nah, itu hal-hal seperti itu ya kira-kira ya. Jadi selalu akan ada kritik ya. Nah, sekarang ketika sudah sampai kepada dekonstruksi, orang juga akhirnya juga bingung gitu. Kok sejarah tidak memberikan kita apa-apa, kecuali tadi ya, cerita gitu ya. Ada kecenderungan untuk bisa tadi balik kembali gitu ya. Jadi ada siklus lah gitu ya. Kritik sampai pada satu titik ujung tertentu, dia ada kemudian titik balik lagi, ada orang-orang yang kemudian mencoba untuk memberi makna baru lagi kepada apa itu sejarah gitu. Terima kasih banyak, Prof. Iwan. Nah, mungkin ada di sini yang sedang menulis sejarah untuk disertasinya. Nggak ada. Ada senyum-senyum, Prof. Malu-malu, Prof. Mungkin, Prof. Nah, bisa juga tadi mengambil sesuatu tadi pendekatan-pendekatan yang baru ya gitu ya. Dengan tadi historiografi yang baru, kita mengambil dari pemikiran tokoh yang mana dicoba gitu ya, itu bisa menjadi sesuatu yang menarik juga. Cuma memang beresiko ya. Kalau Anda ingin cepat lulus, mudah gitu, cari jalan yang aman. Tapi kalau Anda orang yang suka dengan tantangan ya, itu barangkali juga bisa. Karena ada beberapa mahasiswa saya juga yang seperti itu. Dia lebih menyukai tantangan, ya misalnya mengambil filsafat feminisme Perancis misalnya gitu ya, yang sulit sekali begitu dan hubungannya dengan arsitektur juga masih sangat samar. Nah itu tapi ya bolehlah gitu, asal tadi ya ada determinasi ya, satu istilah determinasi keinginan yang cukup kuat untuk bisa menaklukkan gitu ya subjek yang ditelitinya itu. Mohon izin, Prof. Ya. Ini makin menarik. Terkait ini tadi Prof. Iwan sampaikan. Misalnya kita kan dari sisi mahasiswa dibatasi dengan waktu dan sebagainya, Prof. Dari sisi mahasiswa S3 ada waktu, ada tahap-tahapan yang dilalui. Sementara idealnya belajar atau menggali sejarah itu biarkan berjalan apa adanya kan. Nah ini gimana Prof? Misalnya ternyata apakah metodenya yang disesuaikan atau topik lingkup penelitiannya yang dibatasi? Ya, itu permasalahan yang abadi ya. Jadi kadang-kadang kalau di ITB itu kamu pengen cepat atau pengen dapat ilmu banyak gitu kan ya. Kalau cepat ya udah ambil aja metode kuantitatif gitu ya. Kalau ilmunya yang banyak, pengalaman lebih kaya ya kualitatif, tapi siap-siap untuk lulus misalnya lebih dari 5 tahun misalnya gitu ya. Jadi kadang-kadang itu menjadi joke juga gitu. Karena memang kalau kuantitatif kan kontrolnya ada di dirinya si peneliti gitu. Kualitatif itu kan karena kita berhubungan dengan masyarakat ya, kendali dari kemajuan itu tidak sepenuhnya ada di peneliti. Bahkan juga bisa terjadi addiction gitu. Ada bimbingan saya baru lulus itu selalu udah selesai tinjauan lapangannya selesai di sini ya, tapi Pak bulan depan ada ini ke lapangan lagi, terus begitu ya, sehingga kayak semacam adiksi gitu. Kalau sudah terlibat gitu ya,
ada keinginan untuk mencapai tadi ya informasi yang lebih lengkap lagi. Nah, terus seperti itu. Jadi ada jebakan-jebakan juga seperti itu sebenarnya. Jadi lamanya studi itu bisa terjadi karena memang situasi lapangan ya, bisa karena tadi kuriositas yang terus berkembang dari si penelitinya itu, ya, sehingga pada akhirnya memang yang disebut sebagai kondisi saturasi itu terjadinya bisa di subjek penelitiannya, bisa juga saturasinya itu di dompet gitu. Kalau dananya sudah habis ya, atau batas waktu sudah habis ya harus selesai gitu. Jadi kita harus balancing lah gitu. Memang tidak akan pernah sampai pada satu kesempurnaan ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. S3 itu bukan titik kulminasi akhir. Dia adalah satu titik awal gitu ya. Jadi saya selalu diingatkan oleh pembimbing saya dulu, PhD research itu adalah titik awal dari karier Anda, bukan titik akhir. Nah, ini berbeda dengan di Indonesia. Biasanya orang ngambil doktoral itu kalau umurnya udah di atas 40-50 ya. Nah, sekarang kelihatan di sini muda-muda ya. Jadi ini adalah titik awal dari satu karier misalnya gitu, bukan satu titik akhir. Jadi jangan terlalu menekankan tadi pada kesempurnaan saja gitu. Mungkin pada titik di mana dia cukup untuk bisa dinilai ya untuk satu karya, ya oke lah itu berhenti di situ misalnya gitu ya. Ya syukur-syukur Anda bisa sampai kepada satu titik yang optimal gitu. Tapi tidak selalu harus selesai dengan titik yang optimal. Kan ini adalah open-ended ya. Penelitian yang sama bisa saja, bisa Anda lanjutkan juga dengan kesempatan berikutnya. Gitu. Jadi, baik, Prof. Terima kasih. Ya. Ini Pak Parmanangan udah tahun keberapa nih? Ketiga, Prof. Udah. Ya, ketiga sih masih. Mungkin, Prof, terima kasih, Prof. Ada yang bertanya melalui chat, saya baca lagi. Dari Pak Danang, Prof, ini yang bertanya, kalau terkait konteks waktu, apabila melalui 2 periode yang berbeda, apakah harus melakukan rekonstruksi dengan pendekatan yang berbeda? Aduh, apa ini artinya gimana? Mungkin Pak Danang bisa menyebutkan konteks waktu ini terkait apa atau sejarah atau bagaimana? Maksudnya bagaimana? Pak Danang. Mana Pak? Oh, Pak Danang bisa langsung Pak. Prof, katanya lagi. Maaf Prof, karena sinyalnya agak susah, saya cari sinyal dulu Prof. Ya, ini sudah jelas kok. Oh iya, terima kasih. Begini Prof, kalau ada 2 konteks, misalnya rentangnya antara misalnya zaman kolonial dengan kemerdekaan begitu Prof, apa? Ya. Oh, maksudnya begitu. Baik, mungkin saya sudah paham ya. Jadi gini, kan selalu seperti kalau telaah historis itu timeline-nya itu bisa majemuk gitu ya. Jadi misalnya saya kasih contoh tadi itu ketika kita membahas tentang istana di Kalimantan, misalnya gitu ya. Itu kan timeline-nya majemuk. Dia sudah ada di zaman kolonial, kemudian juga ada di zaman kemerdekaan, ya, kemudian juga ada sampai masa kini. Nah, jadi kita bisa punya timeline yang bertumpuk gitu. Jadi timeline di masa kolonial, apakah kita akan menggambarkannya tadi linear begitu sehingga ada penggalan-penggalan, jadi ada yang kita sebut sebagai tonggak waktu misalnya gitu ya. Nah, dari situ kita bisa gambarkan di situ. Nah, kadang-kadang juga timeline itu tidak hanya sekedar objeknya saja gitu. Bisa saja kita bikin timeline tentang si objek istananya, tapi juga ada timeline tentang kesejarahan politik, ekonomi misalnya gitu ya. Dan pengaruh-pengaruh luar lainnya gitu. Jadi kita bisa membuat timeline yang tadi alurnya itu bisa majemuk. Pada misalnya kita akan bisa melihat nanti cross ya secara sinkronik gitu ya.
Kan kalau melihat urutan waktu itu diakronik, tapi juga kita melihat sinkronik. Jadi kalau kita punya timeline yang majemuk itu, kita akan bisa melihat irisan-irisannya. Ketika terjadi satu peristiwa A di objek arsitektur kita, nah di timeline ekonomi itu apa yang terjadi, di timeline politik apa yang terjadi, gitu ya. Kemudian mungkin yang ada timeline lain juga yang relevan itu bisa kita. Nah dari situlah kita bisa menganalisis gitu. Jadi memang kerjaannya cukup berat ya. Anda harus baca, rekonstruksikan kembali tadi ya peristiwa-peristiwa politik yang penting, misalnya peristiwa ekonomi yang penting, kemudian tadi hal-hal lain yang punya timeline sendiri di luar dari timeline dari objek arsitektural yang sedang kita teliti. Gitu. Jadi dengan analisis sinkronik diakronik kita akan bisa menemukan banyak hal ya. Jadi misalnya kapan, kalau contohnya ada satu penelitian tentang rumah panjang Dayak misalnya ya, kapan terjadi kemudian peristiwa di mana penghuninya tuh turun, artinya turun tuh dia cenderung untuk membangun rumah sendiri ya di atas tanah, bukan rumah panjang gitu. Nah, dari situ kita akan bisa melihat, oh ternyata ada hubungannya nanti dengan timeline pendidikan, bisa gitu ya. Ada hubungannya mungkin dengan tadi masuknya tadi industri di sekitarnya. Jadi kalau dulu mereka adalah masyarakat pemburu pengumpul, kemudian muncul pertanian karet. Jadi dari situ mereka punya sumber kehidupan baru. Ya, dia bekerja di perkebunan karet, dapat gaji dan dia bisa menabung dan akhirnya dia kemudian ingin menunjukkan tadi ya tingkat kesejahteraannya, maka dia membuat rumah yang baru, misalnya gitu ya. Jadi itu bisa berlapis ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Mungkin sedikit lagi, Prof. Kalau misalnya tadi dengan dua pendekatan itu, tapi meskipun dalam konteks yang berbeda, ketika sejarah kan berarti kita harus meruntutkan seperti istilahnya kalau sate itu seperti disunduk gitu ya, Prof. Itu tetap masih bisa dilakukan juga, Prof. Ya, urutan kronologisnya ya bisa seperti itu. Urutan kronologis tidak akan punya makna kalau dia tidak dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi bersamaan atau sebelumnya gitu ya. Jadi analisis sinkronis itu penting untuk memberi makna di situ. Bahwa peristiwa itu tidak terjadi begitu saja, ada hubungannya dengan domain lainnya, misalnya gitu. Jadi tadi misalnya masuknya atau gini, konstruksi jalan baru saja itu juga menyebabkan tadi orientasi bangunan itu berubah. Yang tadinya ke sungai, kemudian karena ada jalan raya dibangun ya di depannya, maka kemudian rumah berbalik orientasinya. Nah itu bisa dilihat kapan misalnya ya jalan raya itu dibangun, gitu ya. Dan artinya perubahan orientasi bangunan itu punya hubungan tadi ya erat dengan dibangunnya jalan, mungkin tidak harus jalan raya, tapi misalnya tadi jalan untuk transportasi yang ada, misalnya gitu. Baik, Prof. Terima kasih sekali, Prof. Sangat menarik. Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang Bu Fitri, nanti saya sampaikan juga nanti artikel saya tentang metode penelitian historis ya, gitu ya. Terima kasih, Prof. Di samping apa yang saya sampaikan sekarang, karena mungkin lebih lebih relevan untuk bisa dimulai dari pengenalan tentang metode historisnya itu sendiri. Terima kasih, Prof. Bapak Ibu, silakan jika masih ada yang ingin didiskusikan dengan Prof. Iwan. Mbak Tari, ya? Atau Mbak Mutia? Iya, Mbak Fitri, saya mohon izin bertanya ke Prof. Mohon maaf, tapi tidak bisa buka kamera ya. Prof mau tanya, tadi kan ada lini masanya tadi, apa namanya yang sejarah-sejarah. Kalau di penelitian saya itu
mungkin apa namanya, timeline sejarahnya itu agak cukup panjang ya. Misalnya saya kan membahas terkait dengan perkembangan pariwisata di Lasem, dan itu mau nggak mau juga apa namanya, membahas juga terkait dengan perkembangan kotanya. Nah, dari era di Majapahit, kemudian sempat juga berganti kerajaan Islam, dan juga sempat mengalami juga era kolonial sampai kemerdekaan dan sekarang. Nah, kemarin ada sempat pertanyaan dari penguji itu yang apa, memberikan masukan kenapa kok untuk timeline-nya sendiri itu waktunya satu apa, cukup panjang, kemudian yang kedua itu nggak bisa apa namanya, misalnya kan dari Majapahit ke Mataram gitu ya, dari abad 4 terus nanti loncat ke yang Islam di abad ke-13 misalnya seperti itu. Nah ini kan cukup panjang sekali gitu, dan kebetulan yang saya dapatkan data-datanya itu adanya baru seperti itu, Prof. Apakah untuk waktu timeline-nya sendiri ini dibuat dipersingkat dulu atau seperti apa gitu ya? Mohon arahannya, Prof, terkait dengan sejarahnya ini. Terima kasih. Ya baik, itu kasus yang sering terjadi seperti itu ya. Jadi ada gap-gap ya yang tidak bisa diisi kadang-kadang gitu. Nah kalau mungkin harus dilihat kembali ya batas lingkup dari periodisasinya gitu. Apakah sangat urgen untuk bisa memasukkan sampai di Majapahit gitu. Di Majapahit kan belum dikenal ada pariwisata barangkali gitu ya. Jadi Iya, Prof. Iya. mengambil saja periodisasinya itu yang cukup relevan gitu ya. Mungkin dari zaman kolonial, kalau kita lihat Bali misalnya kan itu kan Bali created kan ceritanya juga begitu. Jadi pemerintah kolonial yang kemudian mempromosikan Bali untuk tujuan wisata, kemudian berlanjut. Jadi kita bisa mulainya dari kolonial, jadi periode kolonialisasi misalnya begitu ya. Kalau terlalu jauh tidak terlalu relevan untuk kalau kita ingin bicara tentang pariwisata gitu. Kecuali kalau memang Anda punya data meyakinkan bahwa di zaman dulu sudah ada konsep tentang pariwisata, kan nggak ada gitu ya. Jadi saran saya itu dijadikan tuh sebagai background saja gitu. Jadi jadi sebagai background-nya saja ada historis ya, perkembangan background historis. Oh Tapi iya. studi kita itu adalah di dalam periode yang terkendali gitu ya. Jadi Oh iya. kita bisa peroleh tadi ya informasinya secara lebih memadai misalnya begitu. Biasanya begitu. Kita pindahkan cerita latar belakang sejarah saja, kemudian periodisasi, dan kemudian mungkin bisa tadi dipisahkan ya lini masa atau timeline dari tentang perkembangan kota, terus kemudian tentang tadi ya perkembangan pariwisata, kemudian perkembangan ekonomi, bisa gitu ya. Nah dari situ kita akan bisa menemukan gitu. Iya. Baik, Prof. Terima kasih, Tadi Prof. analisis diakronisnya itu akan bisa menentukan gitu ya. Oke, ternyata perubahan terjadi di titik tertentu itu banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di politik, ekonomi, atau juga kebijakan pemerintah misalnya. Kan ada hubungannya dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan pariwisata karena pemasukan anggaran ke pemerintah itu melalui minyak itu sekarang kan sudah tidak bisa lagi diharapkan. Jadi dengan demikian upaya tadi ya untuk menghasilkan tadi ya lebih banyak itu adalah melalui pariwisata misalnya gitu. Jadi memang kebijakan itu dikembangkan untuk sebagai sesuatu komplement terhadap pemasukan dari sumber lain yang sudah menurun misalnya seperti itu. Dan itu bisa dilihat kapan terjadinya. Ada hubungannya dengan krisis energi barangkali ya di situ ya.
Jadi Anda Iya, mungkin Prof. Terima kasih. melihat nanti juga neraca perdagangan Indonesia misalnya yang kontribusi dari sumber dari minyak bumi ya. Kemudian bagaimana itu menyebabkan pemerintah secara sengaja ya membangkitkan tadi industri pariwisata gitu. Iya, Prof. Terima kasih banyak, Prof, masukannya. Bu Tari tadi apakah mau bertanya? Mungkin kalau tentang lasem harus bisa dikaitkan juga dengan konservasi ya budayanya ya. Isu tentang konservasinya di situ. Jadi ada kontradiksi antara tadi ya kepentingan pariwisata dengan pelestarian lingkungan dan budaya gitu. Iya, Prof. Sudah dimasukkan juga, Prof. Terima kasih. Ya, siang, Prof. Saya mau bertanya. Ya. Saya juga meneliti tentang Aduh, suaranya kurang kedengaran ya. Kurang kedengaran ya? Ya, ini silakan. apakah kedengaran? Ya. Saya juga, penelitian saya juga ada menyangkut tentang telaah sejarah karena untuk mengetahui perjalanan ruang dan waktu. Kebetulan penelitian saya itu tentang pelemahan yang terjadi terhadap tata ruang adat. Nah, namun yang menjadi apa tadi kurang kedengaran tentang apa? Tentang pelemahan tata ruang adat yang terjadi di Kalimantan Tengah misalnya gitu, Prof. Pelemahan adat. Tata ruang adat, pelemahan tata ruang adat. Nah, namun yang menjadi persoalan kan harus mengetahui juga perjalanan sejarah ruang dan waktu karena ruang itu menyangkut berbagai kepentingan di dalamnya yang akhirnya juga ada masalah kebijakan di situ, ada masalah perjalanan ruang di situ. Nah, sementara metode saya itu fenomenologi. Dan jadi sifatnya sejarah itu seperti deduktif sifatnya gitu, Prof. Nah, bagaimana seperti dalam metode itu strateginya supaya tidak terlalu menjadi deduktif misalnya gitu, Prof. Karena fenomenologi kan lebih kepada apa kata mereka gitu kan, bukan tidak juga menjadi seperti itulah kali, Prof, yang saya utarakan. Terima kasih, mungkin agak membingungkan. Ya, suaranya agak kurang ini, tapi oke, saya berusaha menangkap gitu ya. Jadi Anda menggunakan metode fenomenologi, tetapi kasusnya itu menuntut juga sesuatu analisis historis, kira-kira begitu ya? Ya, Prof. Betul. Nah, bagaimana kemudian kalau begitu, bagaimana kita bisa mengkombinasikan gitu barangkali ya, atau mengintegrasikan dimensi-dimensi kesejarahan ke dalam fenomenologi gitu. Ya, betul, Prof. Nah, jadi kesejarahan tadi bisa saja dijadikan sebagai sesuatu latar belakang deskripsi begitu, atau juga Anda bisa menjadikan itu sebagai sesuatu unit informasi yang Anda gali dari anggota masyarakat yang menjadi partisipan Anda, kan gitu. Dua kemungkinan gitu ya. Dulu seingat saya ada juga yang mencoba seperti itu. Saya lupa lagi, Ibu Jackie ya kalau nggak salah, itu saya ikut menguji di situ ada itu menjelaskan apa yang terjadi di situ di dalam timeline juga gitu. Jadi kalau nggak salah Bu Jackie ya, dia mencoba melihat masa lalu ya, bahasa Jawa itu masa lian atau apa ya, saya lupa lagi ya. Jadi dia melihat pandangan mereka tentang bagaimana kehidupan di masa lalu, masa sekarang, bisa gitu ya. Jadi dimensi waktunya tidak dihilangkan gitu. Jadi tetap dia ingin menunjukkan tadi bahwa di situ ada dimensi waktu dan perubahan-perubahan yang terjadi sejalan dengan waktu seperti itu gitu. Jadi waktu itu jadikan sebagai unit informasi gitu di dalam fenomenologinya, analisis fenomenologinya. Atau
waktu itu hanya dijadikan sebagai sesuatu background saja, information ya, background information gitu untuk bisa menempatkan tadi ya setting dari kehidupan itu. Itu dua pilihan. Kalau misalnya sangat menentukan tadi ya kualitas hidup mereka, seperti misalnya kasus di situ di mana zaman dulu dan zaman sekarang itu berubah karena juga mata pencariannya berubah gitu ya. Dulu misalnya petani bakau kemudian berubah menjadi petani kentang misalnya gitu ya, itu yang berubah juga tadi struktur dari lingkungan dan kemudian lingkungan binaan yang ada di situ gitu kan. Nah, baru kemudian itu bisa menjadi bagian tadi dari unit informasi gitu. Tapi kalau hanya sekedar satu setting yang tidak terlalu signifikan gitu ya, mungkin itu bisa tidak harus masuk tadi ya ke dalam unit informasi, tetapi sebagai satu apa namanya informasi saja, pendukung lah, informasi pendukung. Itu saya kira ya, kalau saya kurang begitu mengikuti apa ini ya. Ya, baik Prof. Terima kasih. Karena kalau di fenomenologi kan bisa Anda mencoba menanyakan pengalaman mereka ya di dalam satu dimensi waktu juga gitu. Cuman terkadang juga data-data yang dari literatur juga untuk membandingkan yang dulu itu juga kan cross check kali ya dengan apa yang kata mereka, kata masyarakat misalnya. Tapi juga yang menjadi persoalan itu pembagian antara data yang mana induktif dan yang mana yang deduktif itu yang kadang perlu perlu suatu pengaturan yang baik jika dalam penulisan agar fenom itu memang murni muncul di situ gitu Prof. Ya. Ini mungkin pengalaman saya, baru ada mahasiswa saya lulus ya, dia menggunakan simbolisme interaksionis ya gitu ya, atau interaksionis simbolik gitu kan, satu masyarakat yang terkucilkan gitu sejak zaman dulu gitu, dari zaman pemerintah Belanda sampai sekarang itu selalu dikucilkan karena mereka adalah penganut yang disebut sebagai Sunda Wiwitan gitu kan. Nah, di situ unsur sejarahnya juga kuat sekali gitu kan. Ya, jadi akhirnya menjadi sesuatu yang paralel. Ada studi kesejarahan yang kita ambil dari literatur, dari berbagai sumber, kemudian diverifikasi ya, dikonfirmasi begitu, kemudian ada lagi yang sifatnya wawancara ya, tapi kita selalu menempatkan kembali gitu. Jadi misalnya dulu seperti apa gitu. Jadi dimensi sejarah tetap harus ada supaya dia bisa tadi ya, ketika dia memberikan informasi itu pada titik waktu yang mana gitu yang dia maksudkan, seperti itu. Jadi tetap saja rekonstruksi historisnya harus ada ya, supaya semua tadi ya informasi itu bisa kita tempatkan pada posisinya masing-masing gitu. Baik, saya kira sementara nggak bisa terlalu detail saya memberikan pandangannya. Terima kasih Prof. Dari Bapak Ibu masih ada tambahan? Apakah masih ada tambahan untuk didiskusikan? Menarik sekali Prof, ini sekalian diskusi ini ya Prof ya, untuk riset-riset masing-masing kami gitu. Sudah cukupkah Bapak Ibu? Mungkin sudah cukup ya. Oke. Ya Pak, lumayan sudah hampir 2 jam. Tidak terasa. Sudah cukup Bapak Ibu? Dari saya cukup, Mbak Fitri. Oh, okay. Kalau sudah cukup, mungkin kegiatan pada pagi hari ini bisa kami akhiri. Terima kasih banyak Prof. Iwan yang sudah meluangkan waktu untuk kami dengan paparan yang luar biasa begitu. Masukan-masukan yang sangat berharga bagi penelitian kami juga, Prof.
Semoga lain waktu juga bisa hadir kembali gitu mengisi diskusi kami di waktu-waktu berikutnya. Baik, terima Matur kasih. nuwun, nggih, selamat Semoga penelitian. studinya lancar. Nggih. Sehat. Izin foto bersama dulu ya Prof. Nggih. Baik, Mungkin ya. teman-teman bisa menyalakan kamera dulu. Mbak Dian, 1, 2. Terima kasih Prof. Iwan, semangat untuk kegiatan hari ini masih lanjut di SAI ya Prof ya habis ini. Ya,